Kasus aksi Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol RFEF, Luis Rubiales mencium pemain timnas wanita Spanyol, Jennifer Hermoso, semakin panas. Kasus ini bermula ketika timnas wanita Spanyol sukses menjuarai Piala Dunia Wanita tahun 2023 yang digelar di Australia dan Selandia Baru beberapa waktu lalu. Setelah aksi Rubiales tersebut, bola panas menggelinding kencang dan membuat banyak pihak terkena dampaknya. Dunia sepak bola dibuat geger dengan ulah pria berkepala pelontos tersebut. Spanyol menjadi juara Piala Dunia Wanita 2023 usai mengalahkan Inggris di final. Menariknya, pada perayaan gelar juara, sebuah aksi kontroversi dilakukan Luis Rubiales. Rubiales hadir untuk seremoni gelar juara. Rubiales terekam kamera mencium Jennifer Hermoso usai memberi ucapan selamat. Entah apapun motif dari aksi Rubiales, melakukannya di depan halayak umum pada sebuah gelaran akbar yang ditonton seluruh dunia jelas mengundang kontroversi. Aksi Luis Rubiales tersebut mendapat kritik tajam dari publik Spanyol. Dia dinilai melakukan sesuatu yang tidak pantas. Badan Sepak Bola Dunia FIFA langsung bergerak cepat menyikapi kontroversi ciuman Rubiales terhadap Hermoso ini. Ketua Komite Disiplin FIFA, Jorge Ivan Palacio Colombia, menggunakan wewenang yang diberikan oleh Pasal 51 Kode Disiplin FDC, hari ini memutuskan untuk menangguhkan sementara waktu Luis Rubiales dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola di tingkat nasional dan internasional. Sementara itu, pemerintah Spanyol juga mendesak RFF untuk memecat Rubiales dari posisinya sebagai presiden. Sementara itu, jaksa Spanyol telah membuka penyelidikan kemungkinan adanya pelecehan seksual pada kasus Rubiales. Menariknya, RFF justru seperti ingin membela Rubiales. Mereka tidak akan membiarkan sang presiden mundur dari jabatannya hanya karena kecaman dan desakan itu datang dari pihak pemerintah. Menurut laporan tersebut, RFF bahkan sudah mengadu ke UEFA soal ini. Desakan dari pemerintah dianggap sebagai bentuk intervensi. Anggota Presiden Regional RFF membuat sikap pada Senin, mereka meminta Rubiales untuk mundur dari posisinya. Jelang bursa transfer ditutup, Chelsea membuat manuver kejutan dalam mendatangkan pemain terbaru. Nama pemain muda Arsenal, Emil Smith-Rowe, menjadi incaran mereka kali ini. The Daily Mail melaporkan Chelsea tidak hanya mempertimbangkan upaya untuk mendatangkan pemain akademi The Gunners, Smith-Rowe, duo milik Barcelona, Rafinha dan Ferran Torres, juga sedang dipantau oleh pihak manajemen The Blues. Meskipun laporan tersebut menyatakan bahwa ketertarikan Chelsea terhadap ketiganya belum sampai ke tahap yang lebih jauh, namun mereka sedang didiskusikan oleh pihak klub dengan sisa waktu 5 hari bursa transfer musim panas ditutup. Smith-Rowe menembus tim utama Arsenal pada tahun 2020 dan kemudian penampilan moncernya bersama klub membuat beredarnya spekulasi mengenai masa depan jangka panjangnya di Emirates Stadium. Ia lantas menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun pada tahun 2021. Setelah berjuang dengan masalah pangkal paha pada awal musim lalu, pemain berusia 23 tahun itu menjalani operasi yang membuatnya absen pada paruh pertama musim tahun 2022-23 saat Arsenal menantang Manchester City untuk memperebutkan gelar juara. Setelah kembali ke skuad pada Januari, Smith-Rowe gagal memainkan satu pertandingan Liga pun di paruh kedua musim. Ia tetap berada di bangku cadangan dalam 3 pertandingan pembuka Arsenal di musim. Hal tersebut membuatnya berada dalam situasi sulit dan sang pemain dikabarkan tengah mencari opsi untuk segera hengkang dari tim asuhan Mikel Arteta. Ada kabar baru beredar seputar transfer Mehdi Taremi ke AC Milan. FC Porto dilaporkan siap melepaskan sang striker asal Rossoneri menaikkan nilai tawaran mereka. Milan sendiri sudah menemukan target yang pas untuk kebutuhan mereka. Rossoneri dikabarkan ingin memboyong bomber FC Porto, Mehdi Taremi. Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa ada kans Milan bisa mendapatkan Taremi, namun mereka harus menaikkan nilai tawaran mereka. Laporan tersebut mengklaim bahwa Milan sudah mengirimkan tawaran perdana mereka untuk mendapatkan jasa Taremi. Tawaran mereka itu bernilai sekitar 15 juta euro,
Milan menilai harga ini sudah cocok untuk valuasi striker 31 tahun tersebut. Mereka kabarnya ingin Milan membayar sekitar 20 juta euro untuk jasa Taremi. Mereka menilai harga itu layak disematkan untuk sang striker. Jadi Milan diminta menaikkan tawaran mereka sebesar 5 juta euro dan sang penyerang diperbolehkan cabut ke San Siro. Laporan tersebut mengklaim bahwa perwakilan Milan dan Porto akan kembali bertemu dalam waktu dekat ini. Kedua pihak akan mencoba untuk mencapai kata sepakat untuk transfer sang striker. Klub Premier League, Liverpool nampaknya belum menyerah untuk mendatangkan Ryan Gravenberch. The Reds akan kembali mengajukan tawaran untuk memboyong gelandang Bayern Munchen tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa Liverpool akan kembali mencoba merekrut Gravenberch sekali lagi. Sebelumnya Liverpool sudah pernah menawar sang gelandang, namun tawaran mereka itu ditolak oleh manajemen Bayern. Mengingat stok gelandang mereka masih tipis, Liverpool memutuskan untuk mencoba kembali merekrut sang gelandang. Bayern Munchen kini sudah mulai melunak. Mereka membuka peluang bagi Liverpool untuk mendatangkan Gravenberch dengan status pemain pinjaman. Liverpool dikabarkan sangat tertarik dengan opsi ini, sehingga mereka akan mencoba mendatangkan Gravenberch dalam waktu dekat ini. Kepastian tersebut dikonfirmasi langsung oleh ahli Mercato, Fabrizio Romano. Dalam cuitannya di Twitter, Selasa malam WIB, Fabrizio Romano telah bersabda Herwego perihal transfer Benjamin Pavard. Bagi Inter Milan, ini menjadi kabar gembira mengingat upaya mereka selalu digagalkan oleh Bayern Munchen. Sebelumnya Bayern telah berupaya untuk memblokir kepergian Benjamin Pavard pada bursa transfer musim panas tahun 2023. Selama beberapa pekan terakhir pihak Inter Milan dan Bayern telah berdiskusi perihal biaya transfer Pavard. Nerazzurri sebelumnya hanya sanggup melempar tawaran sebesar 25 juta euro sekitar 411 miliar rupiah plus bonus. Angka itu jauh dari permintaan Bayern yang menginginkan nominal minimal sebesar 30 juta euro. Pavard sendiri telah melakukan mogok main untuk Bayern demi bisa segera bergabung ke skuad Simone Inzaghi. Kini, Nerazzurri bisa merasa tenang dan siap menerima pemeriksaan medis pemain berusia 27 tahun. Fuck her in the best.